Halo teman-teman, di video kali ini aku nggak sendirian, aku kedatangan tamu spesial. Dulunya sering banget bareng sama aku, hubungannya dulu agak-agak spesial juga nih, mahasiswa sama dosen. Tapi sekarang temen, kolega, rekan gitu ya. Sekarang udah nggak bisa dibilang mahasiswa, udah nggak anak kecil lagi soalnya. Ini bisa bantuin aku nih buat ngobrol-ngobrol seputar topik yang mau kita bahas hari ini. Cuma sebelum kita ngomongin hal itu, boleh dong nih rekan saya yang di ujung sana mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, lalu cerita sedikit dong, Li, sekarang kesibukannya apa? Silakan, Liana. Hai semuanya, aduh thank you banget Mbak Reni udah ngajak buat ngobrol-ngobrol kali ya, kita sharing-sharing dan topiknya lumayan menarik banget malam ini, jadi aku juga excited buat ikutan. Sebelum kita ke sana mungkin aku ya bisa memperkenalkan diri dulu. Nama aku Liana. Dulu di komunikasi itu sering ikut-ikut bantuin Mbak Reni buat ngerjain banyak event-event. Terus kayak dulu kita juga punya project Run for Education. Biasanya kalau ini teman-teman komunikasi yang pada tahu ya, itu dulu aku juga sering ikutan tuh bantu-bantuin Mbak Reni. Terus setelah lulus, kalau dari karir path aku tuh dulu sempat ikut join di company namanya Web TV Asia. Dulu di sana megang sosial media kreatif gitu, jadi kayak suka bikin konten, suka juga waktu itu handle klien juga gitu. Setelah dari Web TV Asia, aku sampai sekarang kesibukannya jadi product marketer di Bukalapak gitu sih. Bedanya kalau dulu sama sekarang, kalau dulu emang suka creating konten untuk social media atau YouTube konten gitu ya, kalau sekarang lebih fokus ke produk-produk digitalnya dan creating campaign-nya itu lebih lebih targeted lagi ke audiensnya gitu. Dan kayak sekarang itu yang aku kerjain itu adalah lebih fokus mulai dari sampling produknya kayak A/B testing, terus biasa lah ya kalau misalkan teman-teman suka belanja online gitu kan, sering ngeliat ada produk-produk secara virtual, nah itu biasanya sekarang yang jadi kesibukan aku gitu. Oke, Cerita. Li, mau nanya dong kesamaan, ada nggak sih kesamaan pekerjaan kamu yang dulu sama yang sekarang, Li? Ada banget sih, ada banget. Salah satu yang paling sama banget dari pekerjaan dulu dan sekarang itu lebih ke creating konten sama campaign kali ya. Karena dulu waktu di Web TV itu juga kan kita pegang klien nih, dan biasanya klien itu suka ada kemauan atau kebutuhan untuk bikin sebuah campaign yang objektifnya itu untuk apapun itu ya, bisnis objektif kayak menjual produk mereka biar lebih bagus lagi atau memperkenalkan produk baru mereka. Nah itu sama banget sama yang sekarang aku kerjain sih Mbak. Jadi kita punya satu produk, kita bikin campaign-nya, kita pasarkan mereka ke targetnya, terus kita kenalkan deh si produk itu ke target marketnya gitu. Jadi ada banget sih persamaannya. Oke, Li, berarti bisa dibilang pekerjaan kamu nih agak-agak nyerempet sama topik yang mau kita bahas ya, sama sesuatu yang mau kita obrolin ini ya, Liana ya. Mudah-mudahan Liana, jadi gini teman-teman, kita sekarang chit-chat aja, ngobrol aja, kita akan bahas satu hal yang karena kebetulan Liana ini dulunya mahasiswa komunikasi, lalu kebetulan sekarang aku juga mengajar bidangnya di komunikasi, sama dulu juga kuliahnya komunikasi, kita akan bahas sebuah film series ya, yang sekarang mungkin lagi banyak ditonton sama, itu kayaknya ini ya, apa namanya, bukan teenager ya, dewasa muda kali ya, walaupun mahasiswa juga banyak yang nonton gitu ya. Dan kebetulan memang ada hubungannya kalau menurut kita, ini saya udah ada chit-chat duluan sama Liana sebelumnya gitu ya, ada hubungannya dengan mata kuliah atau dengan hal-hal yang memang pernah dipelajari sama anak komunikasi pada saat kuliah. Ya, hari ini kita mau bahas sebuah series, apa Li seriesnya namanya? Emily in Paris. Emily Cooper. Bonjour. Bonjour. I got a feeling I'm in trouble when I look at you. I'm Emily. Oke, Li.
Kita akan mulai, kita bahas satu-satu aja ya, Li. Kita sambil ngobrol, bisa kamu kaitin sama pekerjaan kamu yang sekarang juga, dan dulu kamu pernah kuliah belajar itu juga nggak sih? Atau ada pengalaman juga nggak sih? Terus mungkin apa perbedaannya antara hal yang pernah kamu pelajari dulu dengan yang memang kejadian sekarang? Atau yang terjadi di film Emily in Paris ini gitu. Kira-kira apa nih cari-cari kesamaan buat kita bisa ngobrol hari ini? Li, yang pertama tuh, kalau misalnya kita nonton filmnya, di awal kita sudah disuguhkan dengan kalau si Emily ini kerja di sebuah consultant atau agency, ya nggak sih Li? Ya kan dia bilangnya marketing firm ya, atau apa sih dia bilangnya? Marketing firm bilangnya. Ya dia bilangnya marketing firm ya. Ya, dan kalau mungkin teman-teman yang nonton juga udah banyak tahu bahwa tugas utamanya si agency atau konsultan ini pasti yang tadi Liana bilang ngikutin kemauannya klien gitu ya. Cuma memang sekarang ini ada satu tren ya Li, satu tren yang memang walaupun kita memarketingkan sebuah produk itu sifatnya integrated, tapi kayaknya kok agak hambar ya kalau nggak pakai sosial media. Gitu ya, Li ya? Gimana, Li? Di tanggapan kamu di awal nonton nih, ngelihat si kerjaannya si Emily ini? Bener banget. Si Emily tuh di awal episode banget itu ya kayak bener-bener, first of all, ini series itu bener-bener relate banget nih sama kehidupan kita yang di dunia komunikasi ya. Karena apapun yang dibahas di sini kayak terkait tadi Mbak Dede bilang sosial media, terus influencer, itu banyak banget dimention di sini. Jadi makanya kenapa ini menarik banget buat kita bahas bareng-bareng gitu. Dan bener banget tadi poinnya kayak di awal episode itu tuh si Emily-nya tuh langsung mention dan langsung nanya ke orang kantornya yang di Paris itu bahwa gue mau lihat dong social media plan kalian gimana gitu. Jadi emang bener-bener social media itu menjadi salah satu yang highlighted banget ya di series ini gitu. Jadi menurut Kita agak spoiler dikit ya nih Ali ya. Agak spoiler tapi buat belajar ya, buat yang belum nonton. Gimana lanjut. Spoiler alert nih. Emang bener-bener apa ya, di highlight banget deh di setiap episodenya itu selalu ada kaitannya sama social media activation gitu dari si Emily. Oke, berarti gara-gara udah ada tersebut nih tadi masalah social media. Berarti kita bahas dulu kali tentang social media dan anak komunikasi ya. Rasa-rasanya sih dari mulai kita ngomongin teori, mungkin teman-teman mahasiswa atau yang lagi belajar komunikasi itu pasti udah sering banget denger media baru ya. Media baru itu sekarang nggak bisa lepas sama yang namanya social media. Nah, tadi balik lagi produk itu, walaupun Nili kayaknya di film itu juga ditunjukin banget nggak sih Li kalau oke, kita bisa mengandalkan the power of social media, tapi ternyata ada target-target tertentu atau budaya tertentu nggak sih, Li, yang memang agak-agak kayaknya, aduh, apa ya, gue nggak terbiasa nih, atau klien tertentu tuh kayak, dia kayaknya inget gak sih si siapa, Zilvi ya, bosnya si siapa, Emily ya, bilang bahwa, dia kan anti atau gimana gitu sama social media gitu. Ternyata masih ada yang begitu ya, Li ya? Ada yang begitu kayak bahkan jadi ada satu kalimat dia yang menarik banget, dia bilang kayak ya sebenarnya kan klien-klien kita itu kan yang high image gitu kan kayak YSL, Chanel, nggak perlulah bikin social media yang terlalu engaging gitu ke audiensnya karena menurut dia kayak kita ini kan eksklusif gitu. Dan sedangkan si Emily datang dengan satu point of view yang baru kayak nggak bisa. American point of view ya dia bilangnya ya, membawa American point of view ke sini gitu ya Lia. Kayak dia bilang ya nggak bisa. Menurut dia kayak kita tetap harus ada satu engaging activation untuk ke target market lo gitu. Itu menarik buat kita bahas. Ya mungkin si Savoy ya, si agensinya dia yang di Paris ini bilang bahwa ya tadi mungkin untuk high end brand tuh dianggapnya nanti takut kelihatan murah kali ya mereka kalau mereka misalnya pakai si social media ini. Tapi Li, dibuktikan dengan apa aja tuh Li? Yang pertama tuh, yang apa sih ada yang pelumas untuk wanita dewasa itu ya Li ya? Ya, itu dia buktikan dengan hal itu kayak sebenarnya satu hal yang menarik si Emily ini tuh bisa membuat sesuatu tuh jadi viral gitu kali ya. Jadi karena dia saking kreatifnya, dia bisa menjadi storyteller yang bagus, akhirnya si produk pelumas wanita tadi itu dia bisa bikin satu story yang kok ini beda ya angle-nya gitu. Jadi mungkin
orang-orang di sosial media ya, which sebenarnya kita nih ceritanya nih yang jadi pengguna Twitter, Instagram dan lain-lain tuh pasti suka hal-hal yang kayak gitu, kayak apa nih kok lucu atau kok menarik gitu. Nah, Li, ini berarti kita udah agak spesifik lagi nih. Tadi kan awalnya kita ngomongin besarnya tentang social media, sekarang kita udah mulai, tadi kamu udah mulai agak tarik ke konten ya, Li ya. Jadi social media itu tetap aja dia itu kan hanya tools ya, hanya tools gitu ya. Tapi gimana caranya si brand ini bisa memanfaatkan media ini? Nah, salah satunya lewat si konten ya, Li. Gimana tuh, Li, pendapat kamu tentang konten itu masih menjadi raja nggak sih untuk bisa apa ya istilahnya sebuah produk, sebuah brand itu berhasil dipasarkan melalui media sosial? Yes, oke. Bagus banget pertanyaannya, Mbak. Seru. Waduh, serem nih. Pertanyaannya. Karena itu yang jadi pekerjaan aku sehari-hari. Mau dijawab, please. Gimana, Li? Kalau sekarang nih, kayak aku di Bukalapak, ternyata emang sebenarnya gini, sosial media itu adalah satu tools kan ya, satu channel yang kita gunakan untuk objektif tertentu. Kadang sebenarnya kalau misalkan objektifnya itu mau ningkatin sales gitu, sebenarnya nggak bisa aja cuman menggunakan sosial media doang gitu. Ya. Tapi misalnya kita objektifnya pengen awareness, pengen menggait buzz, atau kayak pengen bikin sebuah obrolan di masyarakat. Sosial media udah terus yang paling oke banget gitu. Dan itu yang dilakukan sama brand, kayak misalnya di Bukalapak gitu ya, ada objektif kita kayak kemarin kita mau rebranding nih, jadi Bukalapak bikin asik gitu kan. Nah, salah satu channel yang kita gunain utama itu memang sosial media, karena itu kita bisa membuat si buzz tadi, kita bisa bikin orang-orang menjadi membicarakan brand kita. Nah, itu sih yang dilakuin sama si Emily di sini. Gimana caranya dia membuat buzz atau membuat suatu konten yang viral, akhirnya itu nyerempet ke brandnya dia juga gitu. Kayak ternyata karena ada masyarakat yang ngomongin tentang satu konten ini, itu bisa menunjukkan atau bisa mengekspos value dari brandnya. Oke. Good point, Li. Kalau kita bahas di yang terjadi di filmnya langsung ya, Li ya. Konten-konten apa ya? Salah satunya kayaknya kita masih nggak bisa lepas sama konten visual yang kece ya, yang oke. Aku agak lupa ya waktu itu kalau nggak salah di bagian filmnya ada produk apa ya, bed atau pokoknya home and living ya, yang dia akhirnya produksi foto di ini ya, Li ya. Apa? Hanson, brandnya Hanson. Oke, itu brandnya. Dia kayak akhirnya si Emily itu gimana cara berpikir keras untuk bisa gimana caranya memproduksi sebuah konten yang menarik, salah satunya visual nih, Li. Dari produksi tadi Hanson ya dia bilangnya ya, itu kan ya mungkin salah satu produk home and living ya kita bisa bilang ya. Menurut kamu, Li, yang namanya visual itu masih menjadi istilahnya penentu utama nggak sebuah konten bisa viral? Iya, menurutku itu kayak aspek yang memang lumayan mempengaruhi ya, kayak mempengaruhi sebuah konten itu disukai sama orang-orang gitu. Tapi sebenarnya Mbak di balik visual itu, menurut aku ada yang lebih penting sih, si relatable-nya itu. Kayak gimana caranya walaupun visualnya oke banget, kayak yang benar-benar high end banget gitu ya, kita misalkan melihat kayak iklannya Chanel gitu yang wah lightingnya segala macamnya, cuman kalau misalkan ternyata ke customer-nya tuh nggak relate sih gitu. Oke, bener-bener, Li. Kayak ya udah gitu, itu just good content aja gitu. Cuman ketika itu relatable nih, kayak si tempat tidur itu yang dibikin sama Emily, dia bilang dia kayak mimpi, ya kan, dia kayak bawa-bawa dreams-nya audiensnya. Nah itu relatable, jadi kayak bagus banget kontennya. Li, berarti tadi ada ide juga ya, ide yang dijual sama si agency. Sebenarnya kalau kita ngomongin konten itu lahir dari ide, ya, ide kreatif yang memang nyocokin sama keinginan klien dan ini ya sebenarnya customer yang disasar ya. Benar banget sih. Kayak si Emily tuh bisa 3 aspeknya tuh bisa dia gabungin gitu, kayak kreatif, tapi menjawab value si brandnya, tapi juga menjawab kebutuhan target marketnya. Jadi kayak itu 3 hal itu emang penting banget sih Mbak untuk dijaga. Oke, jadi kalau ini salah satu
hal yang menarik juga nih ketika seorang PR atau marketer mau bikin sebuah konten. Yang paling mempengaruhi itu adalah memang kreativitas ya. Kayak kita memang dituntut untuk punya ide-ide yang baru, ide-ide yang fresh, yang berani gitu ya. Nah, itu sebenarnya datang dari mana sih gitu kan. Nah, si Emily nih di sini tuh kelihatan banget. Selain dia memang kayaknya Libra ya, kayak social butterfly, banyak berteman dengan siapa aja gitu. Tapi dia juga anaknya tuh nggak malas, kayak ada event apa atau ada exhibition apa, oke gue dateng gitu kan. Emang social butterfly banget, dan itu mempengaruhi cara dia berpikir dan reference dia gitu. Ketika dia ternyata ketemu nih sama klien baru gitu ya, dia bisa menggabungkan reference dia, kemarin dia baru ke exhibition, terus dia gabungin sama ide kreatifnya, itu keren banget gitu. Dan akhirnya ternyata bisa diterima dengan baik gitu kan sama kliennya gitu. Nah ini kayaknya pas banget nih, Li. Aku tuh di kelas sering banget bilang bahwa manfaatin deh gaulnya kamu, mainnya kamu, jalan-jalannya kamu. Misalnya, ya Bener. mungkin masing-masing dari teman-teman tuh punya minat sendiri-sendiri ya. Misalnya ada yang suka musik gitu, oke nonton konser. Terus nonton konser, oke kita enjoy the show gitu. Tapi di luar itu, misalnya kalau yang suka event bisa lihat dong, misalnya stage management-nya gimana, kayak atau keseluruhan event manajemennya seperti apa, atau mungkin nggak ngerti ada unsur promotion yang bisa kita contek atau kita pelajari gitu ya. Nah itu penting banget. Jadi apalagi kalau orang di industri kreatif kayaknya nggak bisa menutup mata sama ini ya, Li. Jadi kalaupun emang suka jalan-jalan, hangout, atau apapun sambil belajar gitu. Jadi jalan-jalannya dapet, tapi ternyata bisa memperkaya tadi ya pengetahuan, atau mungkin bisa nemuin ide dari situ gitu. Betul banget. Jadi kayak kalau misalkan nih teman-teman pasti kan kayaknya anak-anak sekarang juga suka cari tahu kan, kepoan gitu kan, kayak ini apa sih. Nah, mungkin rasa kepo itu mulai sekarang mulai diasah gitu, kayak kalau misalkan ada suatu hal yang baru, coba cari tahu lebih dalam lagi, kayak ini behind the scene-nya kayak gimana sih gitu. Kayak misalnya sekarang apa ya, kalau lagi sekarang yang viral mungkin di TikTok gitu ya, kayak orang-orang sekarang main TikTok gitu. Nah, coba cari tahu kayak ini kenapa sih orang suka main TikTok gitu, atau konten-konten di TikTok tuh kayak apa. Nah, mulai kepo-kepo aja. Bener-bener, Li. Aku setuju banget, karena kalau orang di industri kreatif itu nggak bisa alergi nggak sih? Maksudnya kan dulu bilangnya di TikTok tuh alay, tapi kan sekarang kelihatan justru dia punya power untuk menggerakkan orang dari situ ya nggak sih? FYI ya, kayak ini mungkin teman-teman yang mau tahu kalau di industri sekarang gitu ya, karena aku ngalamin dan aku ngobrol sama agensi gitu nih, kalau Bukalapak lagi ada meeting sama agensi, mereka tuh selalu highlight bahwa banyak banget loh yang klien yang request ke mereka, satu ya tambahin channelnya TikTok gitu. Itu sekarang pasti gitu. Jadi kita emang nggak bisa alergi, bener, kita nggak bisa alergi dan kita nggak bisa menutup mata sama channel-channel tertentu. Kayak kita mungkin anaknya idealis gitu. Yes. Wah, gue maunya Instagram aja gitu, gue maunya Twitter aja, nggak bisa. Karena balik lagi, kayak si Emily bilang, kayak jangan tanya ke gue apakah gue suka dengan kontennya, tapi market lo suka atau enggak. Bener-bener belajar kan, Li? Maksudnya kamu yang udah kerja aja masih bisa banyak belajar dari film ini gitu kan ya, Li ya? Benar-benar. Li, kalau menurut kamu hanya dengan media sosial, tentunya konten yang menarik tadi ya, dengan ide yang bagus tadi itu cukup bisa mempersuasi audiens nggak atau calon customer nggak? Cukup sih. Mungkin efeknya nggak jangka panjang, tapi dengan kita membuat kayak konten seperti yang Emily bikin gitu ya, itu bisa membuat satu momentum. Oh, ini lagi diomongin nih konten ini gitu, di satu momentum tersebut, itu mungkin bisa jadi kayak semacam reminder gitu ke audiensnya kalau ini loh brand kita tuh punya value seperti ini gitu, kayak si tempat tidur itu, kayak brand kita tuh value-nya ingin menjawab mimpi-mimpi orang gitu kan. Nah, itu ke-remind lagi deh akhirnya sama si target marketnya ini, dan itu bisa mempersuasif mereka untuk oke juga ya produknya gitu, atau kayak pengen cari tahu deh produknya tuh apa sih gitu. Itu sih. Jadi kayak pancingan ke akhirnya jadi decision orang untuk beli atau ngecek produknya gitu. Emang sih ya, kalau misalnya kita ngomongin sampai dengan
decision making untuk buying gitu ya, itu kan sebenarnya prosesnya panjang ya Li ya, tapi kan kalau nggak dimulai prosesnya juga nggak akan sampai ujungnya di situ ya. Jadi emang persuasi itu bertahap, tadi momentumnya, tadi kamu bilang ya momentumnya itu ditentuin banget, selain ide ya, tadi kan kita udah jalan dari ide gitu, momentumnya ditentuin, sama ya dicocokin sama apa ya, target audiens kita ya kali ya, mereka suka yang style atau gaya seperti apa, sehingga apa namanya si konten ini nyambung sesuai dan tadi tuh idenya nyambung sampai pesan diterimanya tuh nyampe gitu, karena kalau yang aku lihat kan ada beberapa brand gitu dia punya message tertentu, bisa jadi kalau yang bukan target audiensnya tuh nggak terlalu nangkep message-nya gitu loh. Ya nggak sih? Maksudnya harapannya kan mereka juga pasti research dan audiens gue tuh suka message ini dan pasti nih pesan ini nyampe nih, ngena nih gitu ya. Benar. Itu terlihat banget sama yang episode si desainer Pierre itu Ya. yang dia sama itu namanya. dia kayak orang kan yang bener-bener tertutup kan, nggak mau ngebuka produknya dia untuk target baru gitu. Nah si Emily ini datang kayak, ternyata lo harus tahu lo yang beli produk lo itu tuh si ini gitu. Jadi mungkin terbuka matanya si brand side atau si Pierre-nya itu bahwa oh iya ya, ternyata ada target market lain yang ternyata tuh mau beli produk gue gitu. Akhirnya kedepannya dia akan membuat campaign-campaign yang targetnya ke mereka gitu. Audience ini menarik banget di part yang si Pierre si desainer itu, kita lihat kayak dari awal prosesnya dia tuh bener-bener yang namanya anti banget sama sesuatu hal yang baru, kayak bener-bener dia melihat pasar atau marketnya dia itu emang orang-orang yang eksklusif gitu, kayak ini cuma pasar yang beli produk gue itu emang ya emang orang-orang high end aja gitu, yang high maintenance aja gitu kan, tapi ternyata si Emily berhasil membuka matanya dia kalau ternyata yang beli produk-produknya dia tuh juga cewek-cewek kayak dia nih yang mungkin nggak high banget gitu ya, kayak gajinya mungkin juga gitu, cuman ternyata beli produknya dia gitu, karena dia mention salah satu scene-nya itu adalah mention tentang episode-nya Gossip Girls gitu kan, kayak dia mungkin Gossip Girls itu kan dilihatnya image-nya kayak tacky ya, kayak orang-orang yang suka Gossip Girls ya cewek-cewek basic gitu kan di Amerika gitu. Ternyata secara bisnis atau secara marketnya itu yang beli produk-produknya dia gitu, yang memuja-muja produknya si Pierre ini gitu. Jadi balik lagi tuh sama poin kita yang sebelum-sebelumnya ya, tentang hal-hal yang baru atau memilih sebuah channel atau market, kita nggak boleh tutup mata dan nggak boleh malas untuk ngelihat sih, karena target audiens kita itu kadang suka nggak disangka-sangka gitu, yang tadinya kita mau mentargetkan A, ternyata yang beli malah B gitu. Jadi itu menariknya yang di-highlight di sini. Nah itu ya pentingnya juga selalu update research ya Li ya, karena oke lah kita misal launching produk, kita punya target audience XXX gitu ya, seiring berjalannya waktu mesti diupdate tuh. Jadi soalnya menurut aku kayaknya nightmare banget ketika sebuah brand atau sebuah produk itu nggak kenal siapa target audiensnya nggak sih? Maksudnya kita nggak akan bisa membuat brand kita makin besar lagi ketika kita nggak tahu siapa market kita. Ya tapi yang si desainer itu emang cukup epic ya Li ya. Maksudnya awalnya dia gimana, terus usahanya si Emily ya pokoknya pakai gagal-gagal lah, pakai sampai hampir kehilangan klien gitu kan ya. Sampai akhirnya kenapa Li? Dipecat lagi si Emily-nya. Iya benar, sampai dipecat benar. Tapi proses itu bener-bener akhirnya bisa ngebuka si mata kliennya ya. Berarti emang sebenarnya ketika kita kerja di agensi, kita kan nggak akan, mungkin bos kita tetap tuh satu gitu ya, si Emily punya bos Sylvie itu. Tapi kan bos kita yang lain tuh kan klien kita tuh ganti-ganti dengan mau yang beda-beda ya Li ya. Nah kebetulan nih ada si klien yang unik ini, akhirnya ngerubah mindset orang tuh kan agak susah ya Li ya. Ngerubah mindset orang, gue udah biasa melakukan misalnya model marketing yang seperti ini. Terus tiba-tiba harus diganti nih, harus dirubah nih, apalagi pakai sosial media yang nggak tahu ya kenapa ya, kok kayaknya mulai dari si agency termasuk si si desainer ini kayak nganggep itu malah jadi takut banget image-nya jatuh ya Li ya, dengan penggunaan media sosial ya. Iya, bener-bener. Mungkin karena kayak mungkin culture-nya di
Paris gitu kali ya, maksudnya point Kita of belajar dari view film inilah ya mungkin ya. mungkin kayak mereka ngerasa dengan mereka ngebuka pintu yang gede banget ke semua orang tuh jadi kayak aduh jangan deh bukan ini nih target gue yang mau beli barang gue gitu. Tapi kan at the end of the day sebenarnya secara bisnis kan ya siapapun kalau dia mau beli produk kita kan ya silahkan gitu kan. Jadi mungkin mereka takut adanya image yang rusak itu sih dengan buka pintu lebar-lebar gitu. Li, kita agak nyebrang dikit walaupun masih tetap sama-sama komunikasi. Tadi kan kamu sempat bilang kalau ini kan ceritanya yang kita pelajari dari film inilah ya mengenai si orang-orang di Paris ini atau pelaku bisnis di sana nih agak-agak ketakutan sama sosial media, termasuk agensinya gitu. Mungkin mereka terbiasa dengan itu. Nah, ada hubungannya nggak sih Li sama budaya nih Li? Sebenarnya kalau kita ngomongin gak hanya kerjaan ya, dari mulai Emily datang dengan dia bilang dia nggak bisa ngomong atau bahasa Perancis tuh udah jadi ini banget ya, maksudnya ternyata ya nightmare di awal nggak sih? Kayak dia di awal tuh kayak udah di judesin abis gitu dengan dia nggak bisa bahasa Perancis. Jadi budaya itu penting banget juga nggak sih Li buat kerjaan Li? Benar. Itu penting banget karena si Emily-nya ini pun juga kayak di awal-awal dia agak terasa dibully kan jadinya gara-gara dia nggak relate nih sama orang-orangnya, terus nggak masuk nih obrolannya gitu kan, bahkan dia sampai ngerasa dia akhirnya dibully gitu. Tapi ternyata kayaknya balik lagi ya Mbak, kalau misalkan dikomunikasiin kan akhirnya ada satu tuh si temennya yang di kantor yang baru itu datengin dia terus ngasih tahu kenapa mereka kok kayak gangguin dia banget gitu. Tapi ternyata alasannya karena mereka takut dengan si Emily yang datang-datang tuh bawa ideas yang banyak banget. Jadi mungkin secara culture emang orang Paris itu takut melakukan sesuatu hal yang baru yang apa ya, yang gila gitu kali ya. Jadi ternyata kita mungkin sebagai marketer nih, mungkin kayak ini pelajaran yang bisa diambil ketika kita mau menyampaikan sebuah ide atau sebuah apa ya bisnis plan gitu lah ya, kayak elevator pitching ke orang dengan culture yang beda-beda, kita mesti tahu caranya sih, kayak oke, ternyata kalau orang Paris tuh agak takut dengan hal yang baru, berarti gue harus siapin lebih banyak alasan kenapa mereka harus ngelakuin ini gitu kan. Terus jangan terlalu di-push banget, kayak si Emily kan mungkin di awal-awal kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, atau nggak kayak kalian tuh weak banget plannya gitu kan, dia bilang. Ya mungkin itu sih kayak cara menyampaikannya, kita harus tahu ke orang-orang yang dengan background culture yang beda-beda gitu. Ya mungkin kalaupun emang kita baru, kayaknya kita mesti aware dan banyak belajar di awal kali ya Li ya. Misalnya itu loh yang dia datang ke kantor bingung nggak ada orang, terus bosnya baru datang jam berapa ya nggak sih? Dan oh iya aku jadi ingat waktu kamu tadi bilang temennya Emily itu kan dia sebenarnya juga ngebahas nggak sih Li yang dia bilang apa sih dia bilang gue apa namanya kayaknya hidup lo tuh buat kerja sementara kita nggak kayak gitu ya nggak sih? Ya itu ada quotes-nya dia bilang kayak you work you live for work, work for live gitu kan. Itu dari situ aja tuh value hidupnya tuh udah beda gitu loh. Antara orang Paris sama orang Amerika tuh ternyata cara pandangnya udah beda gitu. Jadi menarik banget sih ya ternyata komunikasi antar budayanya gitu. Oke, nah jadi ini mungkin salah satu ya yang bisa kita bahas juga nih dari si Emily in Paris tentang kebudayaan di organisasinya dia, yang mungkin bisa jadi pembahasan menarik. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat ya language. Language tuh important banget ternyata ketika kita kerja atau ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi yang baru gitu ya. Karena ternyata kalau misalnya kita tahu bahasanya mereka, kita bisa tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi terkadang language itu menjadi salah satu aspek yang penting karena akhirnya dengan kita tahu bahasanya, kita jadi kenal nih sama mereka gitu. Kita jadi kenal sama orang-orang, even itu misalnya target market kita atau orang-orang yang ada di organisasi kita. Terus kalau aku bisa kaitin ya si language tadi ke salah satu teori komunikasi, Mbak bangga nggak Mbak aku ambil teori? Apa Li? Jadi aku baca nih di Communication Between Cultures tuh bilang kalau culture itu tuh shared. Kalau culture itu tuh di apa ya, disebarkan melalui banyak bentuk gitu. Kayak salah satunya adalah language atau peribahasa atau bahkan sebuah karya seni. Jadi emang apa ya, language itu bisa jadi cara kita mengenal culture-nya mereka dan itu penting banget buat pekerjaan kita. Ya mungkin kalau mau aku tambahin,
pada saat mungkin ini ya kali, jadi Emily juga nggak bisa menganggap sepele atau nganggap remeh ya kalau dia itu nggak bisa bahasa Perancis ya. Benar, nggak bisa. Iya, Mungkin dia ngerasa kayak benar. Ya, apa English itu bahasa internasional kali ya. Mungkin dia merasa kayak gitu, semua orang pasti bisa kok. Tapi untungnya dia ini ya, apa namanya, sadar gitu. Dia tobat dengan dia ikut akhirnya kursus bahasa kan, akhirnya kan. benar. Dan ternyata memang penting gitu, kayak kita Mhm. nggak bisa egois dengan, ya kan bahasa Inggris tuh bahasa internasional gitu, kayak ya lo dong yang belajar ke gue gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar kita juga harus beradaptasi dengan lingkungannya Iya, gitu. ya. Apalagi Li yang seru nih dari organizational culture. Ada lagi kayak norma sama point of view yang beda nih dari si Emily sama orang-orang yang di kantor di Savoa itu ya, Savoa Ya. World. Ini yang lucu, mereka tuh sempat bikin satu konten iklan ya, tentang iklan The Law itu visualnya tuh perempuan yang nggak pakai baju gitu, jadi Iya, iya, iya. nah, itu menarik banget karena di dalam point of view-nya si Savoa-nya ini itu hal yang seksi, itu Yes. hal yang menarik gitu buat target marketnya. Sedangkan Emily melihat itu kayak insult gitu, kayak perempuan kok jadi di objectified nih sama laki-laki gitu. Nah, itu aja udah ada pandangan yang berbeda gitu kan antara target market yang di Amerika sama target market yang di Paris gitu. Jadi balik lagi nih, ini PR juga buat kita nih sebagai marketer, gimana caranya kita benar-benar mengenal banget target market yang mau kita pasarkan tuh siapa gitu. Apakah mereka terbuka dengan hal-hal yang kayak tadi, kayak yang perempuan nggak pakai baju, atau itu suatu hal yang seksi buat mereka, atau ternyata mereka merasa offended dengan itu gitu. Jadi itu penting banget sih, kayak norma sama nilai-nilai yang dianut sama market kita. Gitu. Ya, tapi itu ya, Lia, balik lagi ya, si Emily itu tuh sering banget kayak gue bakal bawa apa American point of view di sini gitu ya. Padahal sebenarnya nggak bisa selalu juga gitu ya. Maksudnya walaupun bisa dikatakan dia negara yang banyak menjadi apa ya kiblat mau bisnis kayak atau apapun ke sana gitu ke Amerika gitu. Tapi kan balik lagi nanti yang consume campaign-nya, maksudnya message-nya sampai dengan produknya tuh siapa gitu kan. Biasanya kalau aku tuh bilangnya Li, kalau di kelas itu ada yang namanya primary public gitu. Walaupun misalnya kalau kita bisa bikin campaign yang nonton sih ya gue punya target yang utama nih, walaupun yang nonton bisa semua orang dunia ini gitu loh, tapi kan kita tetap pengen menyasar gitu, peluru utamanya tuh pengennya kenanya ke yang ini nih, yang kita udah gambarkan bahwa target audiens kita ini, publik kita ini gitu. Nah, minimal yang utamanya ini harus kena. Yang Benar. lain, maksudnya ini yang primary, yang primernya. Kalau yang secondary sampai dengan yang terus-terusnya, kalau bisa kegayat ya syukurlah kita bisa dapet di situ gitu. Tapi jangan sampai kita memaksakan satu point of view yang kalau di film ini malah justru mungkin aja bertolak belakang sama budaya tadi ya, kalau kita kaitin sama budaya yang dianut target audiens kita. Mungkin gitu kali ya, Li ya. Benar. Exactly. Agree. Ya itu makanya jadi penting juga kalau kita ngomongin komunikasi antar budaya itu kan sebenarnya luas banget ya Li. Tapi ini secara spesifik kita omongin budaya selain budaya umum secara umum gitu ya, kita kenal dengan background apa ya suku, ras dan sebagainya yang beda-beda. Ini juga maksudnya jadinya agak ada hubungannya juga dengan budaya di organisasi ya. Maksudnya kebiasaannya mereka tadi kayak datang terus cara mereka berkomunikasi itu gimana. Kayaknya dan apa ya, kalau menurut aku walaupun tadi kamu sempat bilang kayak Emily itu dari awal dibully banget apa, tapi dia cuek nggak sih, Li? Maksudnya kayak dia kan kayaknya baru agak baper juga setelah sekian lama nggak sih, Benar. kayaknya bodo amat. Gue sih yang, "Hai, bonjour," pokoknya bodo amat gitu kan dia nggak peduli. Emily tuh kayak Libra deh Mbak, jadi kayak dia emang orangnya bobo zodiak. Ngaruh ya, ngaruh ya. Ya jadi, iya karena kan kelihatan banget kan, tapi sebenarnya ternyata kayak gitu juga nggak, maksudnya istilahnya kita juga nggak bisa secuek itu gitu loh, bukan oke kita nggak boleh baper gitu, tapi kan kita juga mesti sensitif gitu sama orang-orang di sekitar kita, ternyata misalnya ada budaya yang beda, ada cara yang beda, sehingga komunikasinya tuh tetap bisa efektif nggak sih, Li? Benar banget, bisa efektif. Karena kan balik lagi mereka tuh tim kan sebenarnya gitu. Kalau misalnya terlalu cuek atau jadinya kayak ya udahlah terserah, pokoknya ini dunia gue, dunia lo gitu kan, akhirnya kerjanya jadi nggak efektif. Bener kata Mbak Reni, kayak padahal mereka tuh satu tim dan harusnya punya satu tujuan yang sama gitu sih. Jadi
memang adaptasi penting banget nih buat kita anak-anak komunikasi tuh lebih sensitif ya sama orang-orang atau sama lingkungan baru gitu. Kamu ngalamin nggak, Li, waktu pas pertama kali kerja? Atau misalnya kan kamu udah pertama kali, dari lulus, kerja, terus ini udah sempat pindah kantor juga kan? Nah, itu ada jet lag gitu nggak sih, Li? Lumayan ada jet lag. Dan bahkan kayak kalau sekarang di Bukalapak, di e-commerce gitu kan, culture-nya tuh lebih kelihatan bedanya tuh Mbak, karena banyak orang asing juga kan yang kerja di kantor gitu, kayak ada orang IT tuh banyak yang dari India gitu, terus ada kalau misalkan beberapa dari finance atau dari bisnis yang lain tuh ada beberapa orang Singapura, orang Vietnam, jadi kadang tuh memang jadi ada culture shock. Kalau dulu di Web TV Asia kita di satu kantor emang semuanya orang Indonesia gitu kan, tapi pas nyampe ke Bukalapak, wah iya nih, harus tahu gimana how to communicate the business plan-nya ke masing-masing orang-orang ini tuh seperti apa tuh. Aku lumayan di awal agak shock sih, kayak gimana caranya nanya-nanya ke tim gitu kan, kayak ini kalau dia orangnya gimana sih, kayak mereka paling gak suka kalau misalkan kita ngomong bisnis plannya gimana sih gitu. Jadi lumayan agak takut kali ya, takut salah, takut menyinggung gitu loh kalau kita lagi ngobrol gitu kan. Jadi iya, ada sih Mbak masa-masa beradaptasi kayak gitu. Nah, berarti kan pas banget ya, Li, bisa dibilang kantor kamu tuh multicultural ya. Ya sebenarnya kita nggak usah ngomongin orang luar negeri deh, di Indonesia aja kita kan kadang budayanya suka beda, ya nggak sih? Maksudnya itu aja memungkinkan untuk miskomunikasi ya, cuman masalah latar belakang budaya yang beda. Iya kan, Li ya? Li, masih ngomongin tentang organisasi nih. Aku pengen denger ini pendapat kamu nih tentang leadership-nya Sylvie. Oke. Nah, jadi iya kan? Nah, coba deh kalau kamu menurut ini aja, pendapat kamu aja. Kalau ngikutin leadership-nya dia dari awal sampai akhir yang kejadiannya, aku tuh nggak tahu ya, ini aku kasih pendapat dikit dulu dari awal gitu. Kalau kita ngikutin dari awal kan, dia dari yang pas datang kayak, lo nggak bisa bahasa Perancis, segala macem, sampai dipecat lah, tetek bengek, apa segala macem. Tapi coba deh digali lagi, kayak yang pas dia mau nyelamatin si jam yang mahal itu. Ya nggak sih? Maksudnya dia kayak tiba-tiba selalu ada gitu loh, Li, di tengah-tengah Emily. Nah, coba tapi aku pengen dengar pendapat kamu dulu deh, Li. Gimana, Li? Kayak ternyata di balik sikap dia yang dingin, kayak dia kan dingin banget ya, dan intimidate. Kayaknya kalau misalkan aku di posisi Emily, terus punya bos kayak gitu, tiba-tiba kayak di hari pertama atau di minggu pertama kerja, dia udah yang kayak, gitu kan, kayak sinis gitu, kayak gak kuat sih, kayak aduh gimana, pasti nangis terus gitu. Nah cuman ketika makin kesini ternyata dilihat, oh emang itu tuh apa ya, mungkin karakteristik dia tuh memang gitu, kayak keras tapi ternyata solutif. Iya. Bener, Li. Aku pikir tuh tadinya sirik doang ya sama si Emily. Bener. Aku juga ngira ini sirik pasti gitu kan. Itu dia solutif banget dan tegas orangnya. Yang dimana Emily tuh nggak punya itu. Okay. Kayak Emily tuh orangnya lebih yang yes girl gitu loh, kayak iya oke, bisa gitu-gitu kan. Sedangkan si Sylvie ini yang ternyata bisa tegas dan bisa apa ya, mengambil keputusan cepat gitu. Jadi mereka ternyata sinergi gitu antara si Emily dan si Sylvie. Ya dia juga realistis urusan percintaan ya, Lia. Benar. Enggak, selingkuhan aja realistis, Li. Apalagi yang nggak selingkuhan, coba dong agak tolong. Juga. Benar. Kalau dipikir-pikir ya. Iya benar, realistis. Ya kan, maksudnya kita lihat positifnya juga, karena kan kebanyakan tuh anak buah itu kan cenderung nyalahin bos ya, Li, kebanyakan, walaupun kita nggak bisa generalisir gitu ya. Iya nggak sih, maksudnya kayak, alah bos gue gini, tapi kan Emily tuh nggak punya pandangan seperti itu, yang akhirnya kita juga bisa menemukan poin positif dari Emily dan poin positif dari bosnya yang tadi dibilang dingin, yang bener intimidatif banget nggak sih, dari mulai dateng, sikapnya gitu, cara ngomongnya, terus yang inget gak sih apa sih yang dia nemenin belanja? Apa sih, Li? Iya kan? Ada gak sih yang dia sempet kayak, ketemu gak sengaja ya? Oh iya. Maksudnya si Emily kan basa-basi gitu loh, Li. Apa baik lah, dia kayak, dia tetap bodoh amat dengan gayanya. Kantor tuh pengen ada bonding gitu, cuman kayak dia... Dia juga kayaknya berusaha mengerti posisinya si Sylvie ya, untuk di hubungan dia sama siapa, Antoine itu apa sih, itu kan kayak, sok-sok ngerti, tapi kan si Sylvie-nya kayak, alah enggak lah, lu nggak ngerti gitu nggak ya, maksudnya padahal sebenarnya usaha dia tuh ada gitu ya, Lia, ke situ ya. Ya kalau dipikir-pikir Emily tuh nggak pernah yang
kayak jadi jahat balik gitu ya ke dia. Maksudnya si Emily tuh selalu bilang ke Sylvie kayak kita nih tim loh, we're a team gitu. Nah itu bagus banget sih sikap yang kasih sama Emily ke bosnya gitu. Jadi bosnya mungkin juga jadi oh iya ya kenapa gue harus punya personal feeling sama dia nih, kayak maksudnya kenapa harus jadi jahat ke dia gitu. Tapi ternyata balik lagi mereka tuh tim gitu. Mana di awal menegangkan lagi dia dapat hadiah dari itu yang lingerie itu loh, Li. Iya. Kan bikin deg-degan ya kalau sampai ketahuan kan dia udah pasti gitu kan. Oh gawat nih bos gue lagi ininya. Udah galak banget lagi. Tuh kan Li, berarti kan yang galak itu kan sebenarnya belum tentu hatinya sejahat itu ya Li ya. Ternyata emang karakter orang aja beda-beda. Ya, betul sekali. Li, tadi ini kita ngomongin ini aja ya, apa pindah-pindah ya. Cuman kan mudah-mudahan teman-teman dapetin, biasa sih aku tadi highlight ya ngomongin tentang apa namanya perbedaan culture baik dari segi budaya atau di spesifik budaya organisasi, ngomongin leadership. Nah, tadi yang sosmed Li di depan-depan tuh waktu the power of influencer tuh masih gede juga ya, Li. Maksudnya termasuk di Paris kalau dari film ini gitu ya. Tadi dari konten-kontennya si Emily tadi yang kamu bilang, jago nih dia storytelling-nya. Itu dengan retweetan aja tuh bisa mendatangkan impact yang besar banget nggak sih, Li? Followers-nya bisa sampai naik dan dia sampai bisa diundang itu ya, ala-ala influencer ya. Benar. Ala-ala apa sih tuh kayak ya apa bahkan brunch bareng kan ya akhirnya sama si event-eventnya itu si event. Iya sih, jadi emang ternyata dengan konten sosial media aja, terus dengan skill influencernya dia nih, walaupun dia kayaknya masih kecil kan, followersnya cuma 20.000 ya di awal-awal. Dia pas di Paris tuh kan iya Li, pelan-pelan, terus pas di retweet lumayan kan, langsung nambah gitu, engagement-nya juga lumayan naik tuh. Terus Betul, kayak dengan kayak gitu aja, step by step gitu, dia akhirnya bisa bikin apa ya, ternyata dia jadi punya power kan, si Emily tuh jadi punya power untuk menggiring massa. Jadi emang sebenarnya nilai yang paling berharga dari si influencer dan sosial media inilah itu, menggiring massa itu sih. Kayak gimana caranya kita menghipnotis si kumpulan orang-orang ini untuk ngedengerin kita mau ngomong apa gitu. Jadi kayak itu sih yang paling penting menjadi seorang influencer atau menggunakan influencer untuk brand kita, itu sih. Kayak gimana caranya mereka menggait si masa-masa tadi. Li, tapi sebenarnya aku juga jadi mikir ya, mungkin sebuah brand itu kalau di Indonesia nih, di kita gitu ya, rata-rata pasti mikirnya influencer itu udah langsung kebayang nggak sih duit. Nah, si Emily in Paris ini juga lumayan apa ya, membuka mata kita ternyata engagement itu kadang-kadang bisa datang dari influencer tanpa berbayar ya. Maksudnya ada mungkin influencer tertentu yang tertarik dengan konten kita, cocok, dia kayak bisa bantu. Itu kan kayak for free nggak sih, Li? Cuman yang awalnya kayak gitu sehingga apa ya, mungkin ide kreatif itu kan viralnya juga nggak melulu karena buzzer, nggak melulu karena influencer gitu. Kadang-kadang masyarakat seperti kita aja gitu. Kenapa, Li? Gimana? Organik aja gitu kan, datang dari influencer tuh masih apa ya istilahnya, mungkin yang mau kita garis bawahi adalah power influencer tuh masih kuat gitu ya, tapi balik lagi kalau kontennya nggak mendukung, sayang juga ya Li, apalagi kalau misalnya si perusahaan atau brand itu sudah mengeluarkan atau merogoh kocek cukup dalam gitu ya, tapi ide kreatifnya tuh nggak dapet, kontennya tuh nggak bunyi. Gimana Li pendapat kamu? Bener banget. Itu terjadi banget nggak sih di lingkungan kita ya, kayak di industri sekarang, Yes. gimana perusahaan atau brand itu kayak, oke, kita keluarin budget nih, misalkan 50 juta, tarik 10 influencer dari budget itu 50 juta, terus kontennya A gitu. Terus udah, mereka nggak mikirin sampai ke dalam-dalamnya lagi, kayak kontennya mau dibikin kayak apa, yang diekspektasi dari si influencer bikin konten itu seperti apa tuh, kadang perusahaan nggak terlalu doesn't even care about that gitu, kayak ya udah yang penting ini buzzer bikin posting udah gitu. Padahal sebenarnya nggak cuma itu doang, nggak cuma mengandalkan power of influencer doang, tapi kontennya tetap yang paling penting gitu. Gimana caranya si influencer ini menyampaikan dengan storytelling yang bagus, dengan apa ya, dengan cara yang bagus juga gitu, supaya si kontennya ini bisa bagus diterima sama masyarakatnya. Itu yang si Emily lakukan waktu dia ke acara event itu yang dure-dure itu. Yang dia ngelihat kayak semua orang melakukan hal yang sama, kayak semua orang
caranya sama, cara ngambil gambarnya sama, sedangkan dia kayak ambil angle yang beda, dia Ya. ceritain kayak dari dia kecil dulu, kayak dari dia dia waktu umur 13 tahun pengen pakai si dure itu, terus dia makan dia makan Ngambil itu ya, dekor dimakan ya sama dia. kayak itu unik banget, kayak kok bisa ya mikir kayak gitu, tapi memang balik lagi ternyata itu yang menarik kan buat si yang punya gitu. Iya, dan emang maksudnya terbukti dia sampai dipanggil kan ya, Lia. Akhirnya kan dia bisa ketemu ya, walaupun ya kalau dipikir-pikir si Emily ini tetap pekerjaan utamanya bukan influencer ya, tapi karena konten dia yang bagus itu bisa membantu dia mendapatkan, katakanlah walaupun akhirnya nggak deal ya, tapi maksudnya mendapatkan calon-calon klien ya lewat situ ya. Benar, kayak menarik gitu di mata klien, mungkin cara pandang dia tuh baru dan fresh gitu. Jadi orang suka bekerja sama-sama dia gitu. Dan berarti ini juga ya, Lia, yang dikatakan influencer itu kan sebenarnya orang yang punya influence itu nggak melulu public figure ya, maksudnya nggak melulu artis, selebriti, selebgram gitu ya, misalnya sekarang orang suka nyebut, berarti selama memang dia punya power untuk menginfluence orang, itu berarti udah bisa dibilang influencer ya, termasuk si Emily ini ya? Bener, bisa. Kayak walaupun misalnya followers dia masih 20.000 tuh di situ, tapi dia engage banget sama si 20.000 itu udah sebuah market yang menjanjikan. Artinya kayak dia udah bisa menyampaikan pesan yang dia mau sampaikan ke masyarakatnya dan didengar gitu kan. Dibandingkan ada satu influencer yang followersnya berjuta-juta, tapi ternyata nggak didengerin juga sama followersnya gitu. Jadi itulah makanya kenapa mungkin orang-orang selalu mempertimbangkan menggunakan influencer-influencer yang basicnya emang cari sensasi gitu kan, kayak oke nih didengerin sama masyarakat, dilihat, tapi abis itu kayak enggak ini mereka lupa gitu, nggak terlalu engage ke kontennya, ke si audiensnya gitu. Ya itu ya, balik lagi ya, kalau misalnya brandnya cuman modal kayak oke, gue punya duit 1M, gue bayar sekian influencer, tapi nggak bener-bener mikir mateng idenya, kontennya tadi ya, untuk dibawakan sama influencer kan jadi kayak, hai beli produk ini ya, dah gitu, terus kan udah selesai gitu, nggak ada, ya itu tadi ya, trend storytelling itu kan juga sekarang juga lagi ini ya, banyak dipakai sama brand untuk bisa lebih deket kali ya sama si audiensnya, jadi merasa kayak oh iya gue banget tuh, kayak gue cocok banget pakai produk itu gitu ya, bukan cuma sekedar hai guys pakai produk ini ya, cuma gitu doang kan ya. Iklan gitu kan. Liana, ngomong-ngomong soal konten, sekarang itu kan banyak banget jalan ya tadilah salah satunya storytelling tadi gitu, tapi melihat kenyataan di pasar, tadi kalau kita misalnya bahas tentang si desainer tadi kan mungkin dia memang udah senior ya, udah mungkin dia berkarir di bidang fashion tuh udah lama gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kayak dia nggak bisa ya, stuck aja di jalannya dia atau di jalurnya dia gitu. Karena banyak banget desainer-desainer muda, kalau yang kita pelajari dari film ini ya, itu berlomba-lomba mencari tempat. Nah, kebetulan kalau di si Emily in Paris ini tuh ada si Grey Space ini ya, Grey Space ya, Ali ya. Itu mereka punya strategi kayaknya justru dengan cara seperti itu ya, Lia. Dia misalnya mencari sensasi untuk bisa mendapatkan publisitas, publikasi di media gitu kan ya, Lia? Benar. Gimana akhirnya memang si case-nya si Grey Space itu mereka pengen cari sensasi supaya mungkin menarik perhatian masyarakat untuk melihat brand mereka gitu kan jadinya kan. Nah, dengan ibaratnya kayak apa ya? Numpang nama yang lama deh, yang famous gitu, yang lama tuh siapa, mereka lihat terus akhirnya mereka bikin satu activation gitu kan di publik gitu, dan akhirnya jadi viral di publikasi gitu. Nah itu menarik karena ternyata ini tuh sebenarnya terjadi di industri kita nih, kayak yang baru itu pasti akan lama-lama menggantikan yang lama gitu, kayak ibaratnya selalu ada hal yang baru di industri marketing atau di industri kita gitu ya, di industri bisnis tuh pasti selalu ada yang baru, ada inovasi baru, ada pendatang baru gitu, dan itu terkadang menjadi di benak kita di brand yang lama tuh kayak ini saingan kita nih gitu, kayak ini kompetitor kita nih gitu. Padahal sebenarnya itu bisa ditranslate jadi sesuatu hal yang positif, kayak contohnya mungkin kolaborasi gitu. Ya, jadi salah satu idenya Emily juga ya, Lia, akhirnya gimana kalau justru si desainer yang
senior ini mulai melirik lah. Dia kan tadi kayak agak anti nggak sih, Li? Kayak aduh gak lah gue, maksudnya desain gue nggak kayak gitu. Tapi ternyata ketika adanya kolaborasi kan jadi fair enough ya. Maksudnya dua-duanya tuh jadi dapat nama nggak sih? Maksudnya dua-duanya jadi keangkat namanya dengan sensitifnya si Emily ini ngelihat industri ya, ngelihat pasar ya, ngelihat yang kayak oh nih ada kemungkinan nih kalau begini kayaknya justru bisa semakin baik, bisa semakin bagus dan terbukti ya mereka dapat banyak news coverage ya. Maksudnya banyak Bener. ya kan banyak liputan media ya dia nunjukin kayak oh Nah, tapi tuh di endingnya ternyata si Pierre-nya itu justru kayak gue bisa kok jadi Pierre yang dengan punya value yang baru gitu. Kayak akhirnya si Gray Space-nya kan kayak oh gue kira si desainer ini emang anaknya old school aja gitu, tapi ternyata si Pierre itu mau membuka diri dia untuk sesuatu yang baru dan itu dibukain matanya sama Emily gitu kayak jangan fokus ke ini aja, jangan fokus ke market lo yang lama aja, kayak harus melihat yang baru kayak si Gray Space ini gitu. Iya ya. Ya karena ada mungkin ya tadi ya brand mungkin yang udah tua senior sombong kali ya, maksudnya kayak udahlah gue udah punya pasar gitu. Sementara kan bisnis berkembang ya, nggak bisa gitu kayak misalnya kamu nih kayak e-commerce ya gue udah top 3 lah, tapi ternyata ada lagi yang datang, belum lagi dari luar ya. Itu kan pasti gimana caranya biar survive ya. Bener, betul sekali. Nah, Li, ini kan terkait dengan collaboration. Nah, di Emily in Paris ini cukup berasa nih. Maksudnya di film ini cukup mengajarkan kita bahwa yang namanya collaboration itu masih penting banget buat sebuah brand. Gak hanya di Indonesia. Di Indonesia kayaknya sekarang brand-brand di Indonesia tuh udah mulai aware nggak sih sama yang namanya collab-collab. Bahkan influencer collab, siapa, X apa gitu ya, Li ya. Dan film ini cukup menggambarkan hal ini. Gimana nih, Li? Kalau menurut poin yang udah kamu siapin nih? Yes, karena kayaknya kalau kita ngomongin kolaborasi, itu menjadi sesuatu hal yang akhirnya menjawab pikiran-pikiran negatif brand terhadap pendatang baru kali ya, atau terhadap brand lain yang akhirnya mengancam mereka kayak, aduh takut nih bisnis gue kalah sama mereka gitu. Padahal sebenarnya dengan kolaborasi tersebut, itu yang menjadi dampak positif nih antara brand satu dengan brand yang lain. Dan itu terlihat banget tadi di industri Indonesia, kayak banyak brand yang akhirnya collab, bahkan nggak nyambung gitu, kayak brand makeup atau brand makanan tiba-tiba nyatu gitu kan. Itu banyak terjadi di Indonesia gitu. Dan kalau di Emily in Paris sendiri, ada juga contohnya, kayak misalnya yang di episode 4, itu ada salah satu, dia punya pengusaha hotel, atau pengusaha ya, hotel dan restoran gitu, bikin cabang di Paris gitu kan. Terus si Emily ini dengan ide kreatifnya, oke, kalau misalkan ada pengusaha yang bikin restoran atau hotel, kenapa nggak kita ajak collab dengan bisnis parfum gitu, kayak supaya si hotel sama restorannya ini punya aroma-aroma yang khas gitu kan. Itu sesuatu hal yang inovasi yang menarik gitu, karena ternyata itu dua hal yang bisa digabungkan gitu, dan akhirnya pasarnya atau marketnya si masing-masing brand ini akhirnya grow bigger kan, karena mereka menyatukan dua hal ini gitu. Pasarnya si hotel dengan pasarnya si yang beli parfum menyatu gitu, kayak akhirnya oh iya nih ada 1-2 brand yang akhirnya menyatu dan mereka jadi makin besar. Ya itu ya balik lagi juga mungkin harus masing-masing atau salah satu itu harus punya ide kreatif nggak sih? Kan awalnya kan sebenarnya si yang punya hotel ini agak pasif ya. Maksudnya dia yang kayak, apa tuh? Coba dong ceritain gitu kan ya. Maksudnya mungkin entah dia belum kepikiran atau gimana gitu. Karena kan kalau orang nggak sensitif melihat peluang, aduh mungkin kayak produk gue misalnya pasta gigi gitu kerjasama sama brand yang punya produk sendal jepit gitu kan. Mungkin kan kalau dilihat-lihat kayak, apa ya nih? Gitu. Nah, berarti salah satu tugasnya si ide kreatif mungkin dari marketing, PR, atau siapapun yang di bidang komunikasi mungkin memikirkan ya kira-kira bisa ketemu di mana nih tujuannya. Tadi setuju, Li, bikin win-win ya, win-win. Dua-duanya jadinya bisa silang market ya, jadi kayak konsumennya, kliennya bisa ketemu di tengah-tengah lah. Mereka kayak jadi saling kenal, dua brand ini jauh lebih dekat gitu ya, satu sama lain. Betul sekali. Oke, Liana. Kan banyak banget tuh ya tadi yang kita bahas dan emang dari awal nih aku pas nonton ini tuh makin terpanggil gitu ya untuk bikin ini jadi tugas. Jadi aku tuh sampai bikin tugas buat mahasiswa aku gitu ya. Apalagi waktu si Emily tuh bilang bahwa
yang waktu dia ketemu profesor, ingat nggak sih, kayak gue master communication gitu kan, kayak wah nih relate banget ya kayaknya ya. Iya bener. Ya maksudku berarti apa namanya istilah background dia dalam hal ini sekolahnya dia itu berarti mendukung pekerjaannya dia nggak sih? Maksudnya yang selama ini kita tahu pekerjaan utama dia apa tuh didukung sama yang dia bilang, gue sekolah komunikasi gitu kan. Jadi kan wah cocok nih ya berarti ya. Bener, kayak apakah ini aku di masa depan gitu. Kamu bukan maksudnya kamu. Amin Kelly, kamu dipanggil dari Safwa versi apa gitu kan? Amin, siapa tahu kan bisa kerja di Paris ya. Amin. Li, kalau tadi kita bahas satu-satu, tapi in general pendapat kamu tentang series ini gimana, Li? Apa, Li? Oke, kalau in general ini series yang sangat-sangat menghibur dan apa ya, kayak fresh gitu ya, secara banyak hal-hal yang relatable sama kita nih, apalagi aku sendiri lulusan komunikasi gitu kan, dan pasti teman-teman di sini yang lagi belajar komunikasi harusnya juga merasakan hal yang sama ya, kayak ini tuh relate nih sama mata kuliah kita atau sama hal-hal yang kalian temukan sehari-hari di media sosial gitu. Jadi ini refreshing banget sih untuk series-series yang sekarang mungkin kebanyakan nggak terlalu mengcapture industri komunikasi gitu ya. Jadi ini benar-benar fresh banget, menghibur, terus apa ya, secara visualnya juga lucu-lucu, kayak nggak cuman konten ceritanya doang, tapi si Darren Star ini memang terkenal dengan apa ya, dengan visual yang lucu, yang unik, yang fashionable gitu ya. Jadi sangat menarik buat dilihat. Dan kalau secara keseluruhan di sini tuh filmnya mengajarkan kalau kita nih sebagai marketer itu nggak boleh tertutup dengan hal-hal yang baru, karena di sini dia pengen mengcapture bahwa orang-orang yang old school atau orang-orang yang tidak mau terbuka dengan hal yang baru tuh akhirnya jadi ketinggalan gitu. Dan si Emily ini menjadi sebagai reminder kali ya buat kita kalau kita emang harus terus mencari tahu, harus terus mencoba hal-hal yang baru walaupun itu mungkin agak beresiko gitu. Cuman resiko itu memang harus kita ambil untuk kita menggebrak sebuah ide yang bagus gitu. Liana, kalau dari film ini juga sebenarnya kita juga bisa belajar tentang profesionalitas kali ya dalam bekerja gitu ya. Selain tadi kita bisa bekerja sama dengan tim atau rekan kerja kita, kayak yang namanya kerja itu kan ada kode etik yang kita junjung tinggi gitu ya, kayak profesionalitas tuh penting banget. Mungkin kalau yang kita bisa ambil dari film ini apa ya, Li ya? Kayak adegan yang mana ya, Li? Nah, mungkin ya benar, profesionalitas itu memang benar-benar apa ya, penting banget ya buat kita, karena sebagai ya karyawan atau sebagai orang yang bekerja di sebuah organisasi itu yang apa ya, menjadi nilai utama kita nggak sih Mbak untuk mengerjakan pekerjaan kita gitu. Nah si Emily nih kalau di sini mungkin ngelihat dari kasus yang ketika jamnya si influencer itu sempat hilang gara-gara si influencernya keluyuran kemana-mana gitu ya. Dia. Itu kayaknya kalau misalkan kita ceritain ke teman-teman alumni yang lain yang hobi megang influencer, kayaknya suka relatable deh, karena kadang influencer kan suka seenaknya, ada beberapa ya gitu kan. Nah, itu pasti si Emily stres banget karena itu tanggung jawabnya dia banget kan pada malam itu, sampai jamnya tuh bener-bener harus ketemu gitu. Dan Emily tuh di situ nunjukin tanggung jawabnya dia dengan dia melakukan segala hal untuk jam itu supaya kembali gitu, kayak dia kejar lagi ke hotelnya. Naik motor kan dia sama si Gabriel ya. Dia telepon bosnya gitu, yang walaupun ujung-ujungnya si bosnya yang bantuin gitu, cuman dia benar-benar sampai itu jamnya balik lagi gitu ya, yang menjadi tanggung jawabnya dia itu akhirnya dia laksanakan gitu. Itu tuh ya Lia, yang aku tuh itu apa namanya emang lumayan jadi kayak sebenarnya adegan itu tuh bikin aku ngebuka mata aku jadi kayak wah sama si Sylvie tuh di situ Li, maksudnya yang pas dia kayak oke, gue aja nyelesain, kayak gue bisa nyelesain semua masalah tuh kayak di situ sih menurut aku kalau aku pertama kali lihat ya, karena kan dari awal kan dia yang tadi ya balik lagi dingin dan segala macam itu ya, tapi pada saat di scene itu tuh kayak nunjukin bahwa ya dia akhirnya punya peranan sebagai leader, membantu nyelesain masalah. Itu tapi menurut Mbak Reni itu kayak ini nggak sih, jam terbang? Kayak itu apakah itu jam terbang atau
emang itu karakter yang dia punya gitu, as value-nya dia sebagai leadership. Ya, jadi Sebagai sebenarnya leader itu kan emang balik lagi, waduh ya kayak kuliah nih kan. Leader itu bisa dua ya, Li. Emang kalau dibilang leader itu terlahir atau terbentuk, menurut aku dua-duanya bisa. Jadi ada memang orang yang punya bakat leadership. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin bakat, agak repot, Li. Nanti kayaknya semua orang kayak, gue nggak bakat jadi leader. Jadi maksudnya kalau dia di posisi leader yang salah, dia akan menggunakan itu. Tapi sebetulnya setuju, setiap orang ketika punya pengalaman jadi leader itu pasti makin jago. Jam terbang itu berpengaruh gitu. Dan tapi kan sebenarnya gini, kalau tadi ya aku jawab dulu pertanyaan kamu, ya jam terbang ngaruh. Tapi kan sekarang gini, Li, kalau kita ngomongin di kehidupan nyata, bisa aja dong bos nggak peduli kayak, pokoknya gue nggak mau tahu, lu cari jam itu gitu. Bodo Tapi amat. karena dia, karena mungkin menurut aku ya, ini kan kalau kita kan nggak diceritain detail juga di film itu ya, tapi bisa jadi juga si Sylvie juga mikir kan si Emily kan di situ pendatang. Apalagi nggak tahu ya, mungkin di luar sana masih ada sensitif kayak perbedaan ras, kayak kan orang di sana kan ketahuan banget, oh lu bukan orang sini. Ya, Hmm. benar. Nah, ketika udah datang ibarat kata mungkin orang yang sama nih, sama-sama orang sini lah, katakanlah begitu, mungkin negosiasinya bisa lebih baik. Makanya tadi balik lagi agak balik ke depan. Lancar. Kenapa kita mesti kenal budaya? Itu kan salah satunya tadi buat kerja, buat negosiasi, buat diskusi. Karena mungkin bisa jadi kita tidak akan menemukan titik terang kalau misalnya ya tadi kayak, aduh ini orang beda sama gue, nggak bakal deh gue mau. Nah itu kan sampai semua, kamu perhatiin deh di film itu tuh kejadiannya dua ya, di hotel yang si influencer, sama di hotel yang itu loh, yang restoran. Si resepsionis Oh iya. itu kayaknya mereka, kalau menurut aku ya, yang digambarkan ini kan maksudnya memang tidak tersurat ya, maksudnya tidak dikatakan bahwa kayak, gue males banget sama lo orang Amerika, enggak gitu, tapi gesturnya menandakan itu, menurut aku, ini pendapat aku ya gitu, karena kayak, alah nih ngerepotin aja nih gini gitu, dan nggak langsung percaya kalau bukan ibarat kata sesama kita gitu, kalau aku ngeliatnya gitu sih. Jadi selain jam terbang tadi ya, emang mungkin aku sih ngelihat leadership-nya main itu ditanggung jawab juga, karena dia mikir ya si Emily-nya, aduh dia di sini pendatang, mana orangnya begitu lagi kan, maksudnya dia nangkepnya kayak kurang sensitif nggak sih, takutnya kayak, waduh kayak gue mesti bantu nyelesain ini. Kalau aku sih ngeliatnya gitu sih, Li. Ya benar, setuju sama Liana. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari film ini. Sebenarnya, Li, benar, kalau kita mau ngomongin ini bisa sampai besok gitu ya. Ini kan kita cuma ngambil poin-poin penting dari komunikasi. Kita nggak ngomongin love life-nya, kita nggak ngomongin ya Friendship antara beda culture. friendship-nya. Yes, banget. Aku seneng banget, selalu seneng kayak tiba-tiba ada karakter orang Asia di situ, ya nggak sih? Maksudnya Mandy. Yes. Karena itu juga nunjukin, ya tadi buat belajar budaya orang. Jadi mereka berdua sama-sama pendatang, yang satu orang Asia, yang satu orang Amerika gitu. Tiba-tiba tinggal dan ketemu di Paris. Itu aku selalu seneng yang kayak gitu-gitu. Ya tadi pertemanan, ya kayak budaya-budaya ininya juga nggak sih, gaulnya lah, ketemu orang, cara ngadepin. Ya itu yang tiba-tiba si Emily kaget, yang dibisikin sama cowok itu kan, ya lihat. So, itu kan ternyata mereka cara how to flirtnya itu beda. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin sebagai cewek harus belajar ya, jangan tiba-tiba ntar takutnya kegeeran, Li. Misalnya, Komunikasi itu menyelamatkan hidup kita loh, sampai ke kisah percintaan. Jadi penting banget. ya makanya kan kalau itu kita bahasnya dari poin-poin komunikasinya aja. Mungkin nanti kalau mungkin yang lain, kita di video-video lain mungkin bisa membahas kan, mungkin tadi cowok Paris itu gimana, atau kalau mau punya pacar orang luar tuh gimana pendekatannya gitu. How to date Parisian 101 ya. Oke Liana, thank you banget ya waktunya. Kita udah bisa diskusi sambil kamu juga flashback sedikit masa-masa kuliah. Plus sebenarnya ini juga dikaitin sama pekerjaan kamu dan pengalaman kerja kamu dari mulai awal kamu bekerja ya, Lia. Jadi cukup relate lah, dan film ini, setuju nggak sih, Li, kalau dibilang film ini bisa buat anak komunikasi banyak belajar mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja? Setuju banget. Kayak bener-bener apa ya industri di kehidupan nyata tuh ya banyak banget challenge-nya seperti yang Emily rasakan di series ini gitu. Jadi ngebuka mata banget sih ya untuk ngelihat sebenarnya jadi marketer atau kerja di agency itu kayak gimana sih gitu. Jadi lumayan memberikan inspirasi dan ini ya.
Oke, Li. Berarti kayaknya kalau ada season 2 kita harus bikin ini lagi ya nanti ya. Emily in Paris season 2. Oke Liana, sampai ketemu. Makasih banget lagi. Makasih banget atas waktunya. Sampai ketemu di citat-citat lain selanjutnya. Mudah-mudahan nggak kapok ya, Lia. Seru-seru. Aku jadi berasa kuliah lagi. Wow. Oke teman-teman, sekian chit-chat kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa mendatangkan pengetahuan-pengetahuan baru buat yang nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai ketemu Liana, bye!